Ini yang menarik, bahwa ternyata manusia itu, ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, maka dia nggak bisa. Kalau tadi kan ceritanya tanah, ya, dari 4 fase tadi, maka ceritanya itu tanah. Maka manusia tidak bisa lepas dari tanah, itu konsepnya. Ya, nah tanah itu Bapak Ibu sekalian, maka dia ada urusan memang dengan perut tadi. Ya, makanya saya banyak sekali memberikan resep-resep orang yang ada masalah, misalkan dispepsia, GERD seperti itu. Biasanya tuh ngobatinnya gampang banget, menggunakan satu unsur, atau bukan satu unsur ya, satu katakanlah bakteri purba yang dari zaman dulu orang tua kita udah pakai dan gampang dicerna oleh tubuh kita. Ya, dari mana asalnya? Dari amilum. Dari mana amilumnya? Kita ambil dari air tajin beras itu. Ya, itu subhanallah kalau dipakai buat orang-orang yang sakit mah, tambahkan sedikit dengan madu, tambahkan sedikit dengan kolagen yang berasal dari gamat atau teripang, itu efeknya bagus banget buat orang sakit mah. Itu kan tanah sebenarnya ceritanya, amilum. Ya, meskipun nanti sebenarnya kalau kita belajar lebih detail lagi, tentunya tidak di waktu sekarang ya. Itu ternyata memang selama ini mungkin kita mungkin menganggap semua orang sakit mah itu hiper. Kan semua orang sakit mah itu kan hiper asam klorida kan gitu. Maka semua obat yang dikasih adalah obat untuk menurunkan asam klorida. Padahal ada orang-orang tertentu yang dia defaultnya dia diciptakan Allah, dari awal diciptakan dia sebenarnya bukan hiper tapi hipo. Tandanya hipo apa? Dia minta makan terus. Ya. Tapi menariknya apa? Ternyata kalau ini kan konsep keseimbangan sebenarnya. Jadi makanya kalau saya sering mengatakan bahwa tugas kita, ya mungkin di sini ada teman-teman sejawat dokter, perawat dan seterusnya, ya, kepala tenaga kesehatan, tugas kita tuh mengembalikan keseimbangan sebenarnya. Karena yang menyembuhkan juga bukan kita, teorinya kita, metodenya kita, obatnya kita, herbal kita, wallahi itu tidak menyembuhkan sama sekali. Ya, tidak menyembuhkan sama sekali. Itu konsep akidahnya. Allah sudah jelaskan wa iza maritu fahuwa yashfin. Ya, maka saya pernah bertemu dengan seorang dokter bedah di Jogja. Dia sampai katakan, tadi mungkin dokter Nur juga sudah sampaikan, bahwa ketika pasien itu mau dioperasi, dia suruh pasien itu atau keluarganya sholat hajat dulu, minta sama Allah, bukan minta sama saya, kata dia. Harusnya begitu. Jadi kita ya wasilah saja. Karena lagi-lagi saya sampaikan, ada orang, saya kemarin subhanallah Bapak sekalian, saya pernah tulis itu di Instagram saya katakan, ibu itu pas saya ada satu tempat, saya lagi main di laut gitu kan, snorkeling seperti itu, tiba-tiba nyemplung, dia ngejar saya. Kenapa ini? Minta foto. La haula wala quwata illa billah, tengah laut Bu, tolonglah gitu kan. Foto tengah laut. Bukan itu dok, dia bilang gitu kan. Kenapa? Mau terima kasih, dia bilang. Oh, terima kasih, saya bilang. Urusan apa? Saya 16 tahun nggak punya anak, dia bilang. Oh ya, terus? Alhamdulillah berkat resep dokter saya punya anak, dia bilang. Oke, resepnya apa? Dia bilang minum air kelapa. Perasaan saya nggak pernah nyaranin minum air kelapa. Ya, meskipun kalau ditarik-tarik, dipaksa-paksain bisa sih, gitu loh. Terus tapi yang menarik apa? Yang menarik ya, subhanallah Bapak sekalian, dia bilang dia minum air kelapa itu, ya, dia minum air kelapa itu bukan untuk promilnya dia. Dia minum air kelapa itu tujuannya untuk menjaga kesehatan, biar badannya bersih segala macam. Bonusnya Allah kasih promil, itulah ikhlas. Paham ya? Itu yang sering hilang ya dalam diri kita, baik kita sebagai pengobatnya ataupun hilang dalam sisi pasien tadi. Itu kita harus kembalikan itu. Sehingga nanti apa? Bisa jadi dengan sangat mudah Allah kembalikan kesehatan orang tadi, keseimbangan tubuhnya dengan hal yang sederhana. Ya, seperti itu.